selamat pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Mei 2023. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid ya. Ini 1000 watt pesanan dari saudara Dayat di Kalimantan Selatan. Oke, untuk tampilan depannya seperti ini. Ini ada indikator. Ini indikator input PLN. Indikator input PLN. Indikator input PLTS. Kemudian ada wattmeter, baterai capacity, dan selector switch ya. Jadi bisa secara auto atau manual PLN dan PLTS. Oke, kita lihat di bagian dalam. Di dalam ada inverternya sendiri, SCC dan MCB, serta di sini ada terminal. Oke, kita dari terminal dulu. Paling bawah sebelah kiri ada dua terminal baterai dan panel surya. Paling kiri adalah terminal baterai. Pemasangan baterai tidak boleh terbalik ya, positif negatif sebelah kiri, negatif sebelah kanan. Untuk baterai adalah 12 volt. Oke, ini menggunakan sistem 12 volt. Panel surya juga sama, plus sebelah kiri, positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan ada dua terminal juga, input dan output. Input ini adalah input dari PLN ya, listrik PLN. Kemudian output nanti dihubungkan ke instalasi listrik rumah atau ke beban. Oke, kemudian di sini ada MCB. Paling kiri adalah MCB baterai, sebelahnya di tengah adalah MCB PV atau panel surya, kemudian di paling kanan ada MCB untuk output. Oke, untuk menyalakannya nanti berurutan ya, berurutan dari paling kiri. MCB baterai naik dulu. Kita naikkan MCB baterai dulu, MCB PV, baru MCB output. Oke, kemudian untuk mematikan juga harus berurutan, berlawanan, dari output dulu, PV, baru yang terakhir adalah baterai. Oke. Untuk saat ini sudah kami berikan input baterai 12 volt ya, untuk baterainya 12 volt. Langsung saja kita nyalakan. Nah, di sana ada LVD untuk pembatasan tegangan baterai. Nanti di LVD menunjukkan tegangan baterai kita saat ini adalah 12,8 volt. Baik, kita naikkan sebentar tegangannya agar inverter menyala. Nah, kita lihat LED merah di sini menyala. Kemudian di samping sana nanti ada indikator LED warna hijau 2 buah. Nah, itu menyala, dan indikator LED merah 2 buah di bawah itu menyala. Artinya ini inverter sudah menyala dan siap untuk digunakan. Oke, setelah itu kita naikkan MCB output seperti ini. Nah, maka di depan wattmeter akan menyala. Untuk output, terminal output ini kami sudah hubungkan dengan bebannya berupa kipas ya, berupa kipas di sini banyak. Kita coba matikan. Ini kita matikan, kipasnya mati. Kita nyalakan lagi, kipas menyala. Oke, untuk beban adalah kipas, ini sudah kami hubungkan dengan beban sebagai pengetesan saja. Kemudian di bagian voltmeter kita lihat paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah output atau tegangan output 228 volt, adalah tegangan output dari PLTS atau dari inverter. Kemudian di bawahnya warna kuning 41 watt adalah beban yang kita gunakan saat ini adalah kipas, kurang lebih 40 watt. Kemudian di bawahnya ada suhu ini suhu ruang ya, 32 derajat adalah suhu di dalam box panel ini. Kemudian di sini ada arus paling atas sebelah kanan warna merah, arus. Kemudian ini timer, di bawahnya paling bawah adalah total konsumsi daya atau power factor. Oke, kita tes, kita berikan input PLN. Saat ini belum ada input PLN nya. Kita berikan input PLN. Indikator input PLN sudah menyala, artinya PLN juga sudah standby atau sudah siap digunakan. Oke, kita tes
untuk saat ini kita tes auto dulu, switchnya kita switch ke auto. Nah, kita tes untuk PLN ya, kita tes PLN, kita switch manual ke PLN. Kita lihat tegangan outputnya berubah. 222 volt adalah tegangan output dari PLN. Kita switch ke auto lagi. Nah, 227 atau 228 itu adalah tegangan output dari PLTS. Kita juga bisa lihat di bagian dalam sini. Ketika kita sudah menggunakan inverter atau PLTS, maka indikator LED merah di sini padam. Kita switch ke PLN seperti ini. Maka di sini indikator LED warna merah menyala, artinya kita menggunakan output PLN. Oke. Untuk auto sendiri, sistem auto nanti apabila jadi untuk auto ini prioritasnya adalah PLTS, jadi kita menggunakan PLTS secara terus menerus sampai kapasitas baterai di bawah 30% dari kapasitasnya atau kurang lebih pada tegangan 11,3 volt, maka output akan berubah menggunakan PLN secara otomatis dan inverter atau PLTS dimatikan. Sistem ini berfungsi agar membatasi untuk tegangan baterai ya, jadi kapasitas baterai tidak dihabiskan, disisakan 30%. Ini untuk menjaga agar baterai mampu bertahan lama, jadi tidak terkuras habis ya. Oke, kita tes, kita turunkan kapasitas baterainya. Saat ini 100% ya. Atau kita rubah ke tegangan saja. Ini untuk merubah ya, untuk merubah tampilan prosentase tegangan ini padam. Oke. Tegangannya 13,3 volt saat ini tegangan baterai. Kita tes, kita turunkan di bawah 11,3 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitas baterai, maka PLTS atau inverter akan dimatikan secara otomatis ya dan berpindah menggunakan PLN. Kita tes, kita turunkan kapasitas baterai kita. Nah, di bawah 11,3 volt maka inverter akan dipadamkan, output berubah otomatis berpindah menggunakan PLN. Oke. Nah, nanti apabila baterai sudah terisi, jadi PLTS atau panel surya sudah melakukan charging, maka kapasitas baterai akan bertambah. Ketika kapasitas baterai bertambah atau baterai terisi, kapasitasnya berada di atas 80% dari kapasitasnya atau kurang lebih di tegangan 13 volt, maka inverter akan dinyalakan kembali dan output otomatis berpindah menggunakan PLTS. Kita tes, kita naikkan kapasitas baterai kita. Nah, di atas 13 volt otomatis PLTS akan menyala dan output berubah berpindah menggunakan PLTS secara otomatis. Kita lihat tegangannya 227 volt, artinya itu adalah tegangan output dari inverter atau menggunakan PLTS. Nah, apabila kita switch secara manual di PLTS ini, artinya ini akan menggunakan PLTS secara terus menerus sampai baterainya habis. Kalau di sini tidak ada pembatasan ya, jadi nanti sampai baterainya benar-benar habis 0%. Kemudian kalau kita switch ke PLN seperti ini, maka otomatis output berpindah menggunakan PLN. Mode ini juga disebut dengan mode backup, artinya PLTS ini di sini menjadi daya backup apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam. Kita tes, kita matikan listrik PLN ya. Saat ini kita switch ke PLN, PLTS standby, kemudian kita output PLN, beban di backup oleh PLN, saat ini disuplai oleh PLN, sedangkan PLTS standby. Kita tes, kita matikan untuk PLN nya. Nah, PLN padam, otomatis output berubah menggunakan atau berpindah ke PLTS secara otomatis dan beban tetap menyala ya, tidak ada masalah. Nanti apabila listrik PLN menyala kembali, maka otomatis akan kembali menggunakan PLN. Kita tes dan nyalakan.
Nah, PLN nyala maka otomatis berpindah menggunakan PLN lagi, dan PLTS standby untuk membackup apabila suatu listrik PLN padam. Nah, dalam kondisi misalnya kita switch ke auto atau ke PLN tadi, kemudian kapasitas baterai kita habis, kita turunkan kapasitasnya. Nah, oke, kapasitas baterai kita habis seperti ini, otomatis PLTS padam dan menggunakan PLN. Nah, kondisi seperti ini, misalnya kemudian tiba-tiba listrik PLN padam, oke, listrik PLN padam, maka tentunya kita tidak memiliki sumber energi listrik lagi ya. Nah, dalam keadaan darurat kita bisa menyalakan inverter secara paksa dengan cara kita switch ke PLTS seperti ini. Nah, maka inverter atau PLTS akan menyala dan membackup kebutuhan beban kita. Ini bisa digunakan dalam keadaan darurat, misalnya malam hari butuh penerangan untuk keluar rumah dan sebagainya. Akan tetapi ini tidak disarankan untuk digunakan secara terus menerus ya, karena akan menguras baterai sampai habis. Jadi nanti baterai bisa tidak bertahan lama ya, karena dikuras terus menerus sampai habis. Oke, untuk pengetesannya sampai sini. Jadi semua kami pastikan bekerja dengan baik, auto, PLN, PLTS semua bekerja dengan baik. Kemudian kita cek di dalam lagi untuk SCC juga kondisinya normal ya. Kita lihat SCC menyala. Oke, normal, semuanya dalam keadaan baik. Untuk box panel sendiri juga dalam keadaan normal, tidak ada lecet, penyok, tidak ada goresan juga. Ya, untuk pengetesannya sampai di sini. Box panel PLTS hybrid pesanan dari saudara Dayat di Kalimantan Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.